gitu ya. Nah, ini yang chapter 10 ini adalah sebenarnya itu review atau kumpulan atau kita lihat ini hasil atau apa ya, menyimpulkan bahwa dari bab 2 sampai dengan bab 9 gitu ya. Tapi kita kan kemarin mengerjakan atau kita bahas mulai bab 2 sampai bab 7 seperti itu. Nah, di chapter 10 ini kita sebenarnya sudah mendekati akhir materi ya. Jadi nanti ada chapter 10 mengenai reaktor dan nanti ada pengenalan reaksi heterogen yang mana biasanya digunakan pada saat kita atau terjadi pada saat kita menggunakan katalis dalam suatu reaksi. Begitu. Jadi di bab 1 sampai dengan bab 9 gitu ya. Kita kan sudah mempelajari misalkan kalau reaksi ini homogen ya, baik tunggal maupun lebih dari satu atau multiple, ini sebenarnya teman-teman sudah bisa mulai mendesain reaktor yang dibutuhkan untuk suatu reaksi, sebenarnya seperti itu. Nah, di sini mulai dari rule yang pertama, reaksi tunggal ya. Reaksi tunggal itu kesimpulannya ya, sebenarnya kesimpulannya kalau kita mau meminimalkan volume reaktor ya, keuntungan maksudnya kita mau cari untung sebesar-besarnya kan harus dengan meminimalkan volume reaktor gitu ya. Bukan artinya bahwa reaktor itu ukurannya harus kecil ya, tidak, tapi meminimalkan penggunaan reaktor itu volume reaktor supaya kita bisa tetap mendapatkan hasil yang sesuai tapi dengan biaya konstruksi atau biaya manufaktur yang lebih rendah kan begitu ya. Maka untuk reaktan atau apa namanya reaksi yang punya order lebih dari lebih dari 0, maka konsentrasinya kita jaga supaya tetap tinggi gitu ya. Sebaliknya kalau ordernya kurang dari 0, maka kita jaga supaya konsentrasinya rendah seperti itu. Tapi kalau reaksinya mulai multiple, jadi lebih dari satu, seperti contohnya reaksi seri. Ya, yang pertama reaksi seri yang kita bahas, A menjadi R menjadi S menjadi T, dan seterusnya sampai menjadi G menjadi Z seperti itu ya. Kita mau memaksimalkan intermediate, artinya misalkan produknya itu adalah di antara A sampai Z ya. Nah, kita mau memaksimalkan hasil intermediate-nya, berarti caranya adalah kita tidak mencampurkan fluida yang memiliki konsentrasi berbeda. Ya, jadi yang dipakai hanya satu konsentrasi seperti itu. Itu kalau kita mau memaksimalkan intermediate. Kemudian kalau reaksi yang paralel, seperti yang kemarin kita bahas bab 7 ya, A menjadi R, S maupun T, dengan R yang diharapkan terjadi, kemudian N1-nya low order, N2-nya intermediate, N3-nya high order, jadi R itu adalah yang paling rendah ya, misalkan dari sini yang paling rendah, maka Anda menggunakan atau kita mendistribusikan produk ini yang paling tepat adalah kalau CA-nya rendah ya, kalau CA-nya rendah itu favors itu maksudnya lebih lebih menyukai, bukan menyukai ya, lebih cocok kalau reaksinya itu ordernya juga rendah. Kemudian yang CA-nya konsentrasi tinggi, maka reaksinya juga ordernya tinggi. Kemudian bila reaksi yang diinginkan adalah ordernya intermediate gitu ya, intermediate itu seperti tadi ya, antara yang produk satu dengan yang lainnya itu yang ordernya paling intermediate gitu ya, maka CA-nya juga intermediate, jadi nggak terlalu besar maupun terlalu kecil karena ordernya di antara. Tapi kalau ordernya kecil ya berarti CA-nya kan dikecilkan juga seperti itu ya. Jadi maksudnya itu seperti halnya yang ini ya, yang tadi reaksi paralel R, S, dan T.
R-nya ini misalkan intermediate, jadi antara N1, N3 gitu ya. Misalkan yang di sini, maka CA-nya juga intermediate. Gitu ya, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, yang terjadi adalah R. Kalau S intermediate dan T-nya besar. Jadi kalau CA-nya kecil, hasilnya ya R ini aja. Tapi kalau CA-nya terlalu besar akan terbentuk T, begitu ya ceritanya. Begitu kalau untuk reaksi paralel. Kemudian untuk reaksi yang ordernya sama, maka distribusi produknya tidak dipengaruhi oleh level konsentrasi. Jadi mau konsentrasi berapapun, kalau ordernya sama ya berarti tidak berpengaruh gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya reaksi kompleks. Reaksi kompleks itu ya berarti ya kompleks itu ya bentuknya kompleks gitu ya, tidak semudah atau tidak mudah kita bayangkan ya. Contohnya misalkan A plus B jadi R dan R plus B menjadi S. Nah, R itu yang diinginkan, produk yang diinginkan, maka kita untuk menyelesaikan gitu ya. Untuk menyelesaikan maka kita breakdown. Breakdown itu maksudnya dibuat dipecah gitu ya. Jadi kalau A menjadi R, kemudian R menjadi S, kemudian kalau B menjadi R dan menjadi S gitu ya. Ini kita pecah masing-masing reaktan. Artinya kalau kita lihat seperti ini, berarti A dan R itu harus berada di reaktor plug flow gitu ya. Karena ini A-nya bisa jadi R, R-nya jadi S. Dan R ini yang diinginkan, berarti kita pakai plug flow tanpa adanya recycle. Nggak perlu recycle ya. Kemudian B dapat ditambahkan sesuai yang Anda inginkan. Itu maksudnya mau tambah di mana, di awal, di akhir, di tengah, dan seterusnya bisa ya. Karena semua ini adalah menghasilkan R gitu ya. Kemudian yang kelima adalah operasi kontinu dan versus tidak kontinu. Artinya satunya kontinu, satunya batch begitu ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Jadi pengganti istilahnya koresponden atau kita bisa ya mengganti ya, boleh seperti itu. Artinya flow reaktor misalkan plug flow atau mix flow yang jumlahnya tak terhingga, itu akan sama kalau misalkan kita menggunakan reaktor non flow atau batch, yang mana penambahan reaktannya itu secara bersamaan pada waktu yang sama atau bersamaan direaksikan. Sedangkan reaktor flow yang model mix flow atau mungkin plug flow tapi diberi recycle yang tak terhingga gitu ya, akan sama dengan reaktor semi batch yang mana penambahan atau komposisinya itu dijaga tetap, sehingga penambahan reaktannya itu secara perlahan gitu ya. Modelnya begitu, bisa kita ekuivalen atau hampir sama. Nah, ini untuk yang efek temperatur tidak saya bahas karena yang bab 9 ini ya sebenarnya ya. Jadi kalau secara garis besar, kalau temperatur itu pasti pengaruhnya di Arrhenius ya, hukum Arrhenius, atau di E-nya itu energi aktivasi. Nah, temperatur yang tinggi itu digunakan untuk reaksi yang E-nya juga besar. Gitu ya, semakin besar. Dan kalau low temperatur itu reaksinya yang E-nya juga kecil ya. Kalau temperatur rendah, E-nya juga kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kembali mengenai operasi optimasi dari reaktor. Nah, pengertian optimum, ya optimum itu kan yang paling operasi atau skema yang terbaik ya, optimum ya. Kita mau mencari nilai optimum ya, berarti yang terbaik. Nah, optimum bukan berarti tidak hanya berarti maksimum. Maksimum itu belum tentu optimum, tapi optimum sudah pasti maksimum gitu ya. Kita dapat memaksimalkan fractional yield, overall fractional yield
dari R atau P besar itu ya, P kapital R per A sama dengan mol R yang terbentuk per mol A yang dikonsumsi secara maksimum. Atau yang kedua, kita dapat menjalankan suatu sistem reaktor dengan produksi R yang maksimum. Ya, contohnya, pengertiannya, R maksimum adalah sama dengan mol R yang terbentuk per mol A yang diumpankan ke dalam sistem pada kondisi maksimum. Nah, untuk reaksi yang seri, ya, reaksi seri maka atau paralel ya, kita lebih baik menggunakan instantaneous fractional yield daripada kemarin pakai selektivitas itu ya, lebih aman. Kalau instantaneous fractional yield atau P R per A itu sama dengan mol R yang terbentuk per mol A yang dikonsumsi. Ya. Lalu Anda bisa mencari nilai optimumnya. Dilanjutkan ya, ini seperti yang bab 7. Nah, bila reaktan yang tidak digunakan dipisahkan dari sistem atau dari aliran keluar reaktor, maka kemudian terjadi rekonsentrasi dalam kondisi rekonsentrasi di feed ya, dan lalu di recycle, maka produksi R maksimum adalah sama dengan P R per A yang optimum. Nah, ini contohnya. Reaksi Trembos. Jadi ada reaksi A menjadi R, menjadi S, menjadi T, dan masing-masing mempunyai persamaan laju reaksi dan konstanta laju reaksi sudah diketahui. Kemudian dari reaksi ini yang dicari adalah S. Ya, yang diinginkan adalah S. Dan menggunakan 4 buah MFR yang sama ukurannya, ya. Kemudian dihubungkan terserah pada keinginan Anda, sesuai keinginan Anda disuruh mengoneksi terserah gitu ya. Feed-nya adalah CA01, feed flow rate-nya adalah 100 liter per menit. Kemudian disuruh mencari nanti base chem-nya bagaimana untuk memaksimalkan S atau P S per A-nya. Nah, bagaimana Anda akan menata ya, istilahnya mengarrange, menyusun sistem 4 MFR ini bagaimana? Dan yang kedua, dengan sistem Anda yang terbaik itu ya, berapa volume dari keempat reaktor tersebut. Seperti itu, kita lihat aja gambarnya. Ini ya modelnya begini. Ini bukan skema terbaik, tapi ini maksudnya untuk menggambarkan bahwa MFR ini ada 4 dan dari itu CA0-nya 1, V-nya 100. Nah, kemudian yang pertama kita hitung dulu Pi ya, selalu Pi S per A, K1 CA per K0 ditambah K1 CA ditambah K2 CA kuadrat, di substitusi nilainya. Maka setelah itu nilai ini untuk memaksimalkan atau optimasi ya, kalau optimasi berarti turunan pertama adalah sama dengan 0 atau diferensial pertama adalah sama dengan 0. Jadi dP per DC-nya, dP per DCA-nya sama dengan 0. Ini kita turunkan pada turunan pertama. Gitu ya. Turunan pertama per ini, kalau penyelesaian ini per ini, kalau sama dengan 0 berarti kan bagian penyebutnya sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti nanti tinggal Anda menyelesaikan nilai yang 0,2 bla 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 ini. Nah, maka penyelesaiannya Anda dapatkan CA optimum adalah 0,25. Kalau CA sudah tahu berarti kita bisa mencari CS ya. CS-nya Pi S per A dikalikan CA0 dikurangi CA optimum. Jadi Pi S per A-nya sama dengan 0,5. 0,5 kali 1, CA0 kan 1 dikurangi CA optimumnya 0,25. Jadi 0,375.
Nah, terus kemudian kita suruh menggambarkan desain yang paling tepat, ya. Berarti kalau gambarnya seperti ini, kita buat paralel stream ya. Paralel masuk reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3, feed-nya masuk ke masing-masing ini, masing-masing reaktor MFR ini. Kemudian kita cari volumenya ya, disuruh mencari volumenya. Tahu sama dengan V per V sama dengan C0 min CA per min RA. V besar atau volume sama dengan V kecil ini volumetric rate ya. Volumetric rate-nya volumetric rate-nya adalah 100, tapi karena ada 4 reaktor berarti 100 per 4 kali CA0-nya 1 dikurangi CA-nya 0,25 per min RA ini. Tinggal disubstitusikan nilainya. Dapat V sama dengan 187,5 liter. Kalau 4 ya berarti 4 kali 187,5. Jadi 750 liter. Begitu ceritanya. Nah, ini kalau yang ini adalah tentang temperatur ya. Temperatur tidak saya bahas ya. Pokoknya secara garis besar seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari yang bab 10? Bab 10 sudah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Mudah kok ya ini ya. Seperti seperti apa kesimpulan dari bab sebelumnya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah tinggal kerjakan saja nomor 1 sampai 14 ya. Nomor 1 sampai 14. Begitu ceritanya. Nomor 1 sampai 14 besok silahkan kita bahas semua ya, semua soal itu. Kalau enggak selesai ya dilanjutkan lagi gitu ya. Karena 2 minggu terakhir ini adalah materi, kemudian nanti minggu ke-14 Anda sudah masuk ke project based learning-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Permisi Bu, berarti untuk soal 1 sampai 14 ini dibagi ya Bu ya? Iya, wes pokoknya kita seperti biasa ya, bagi kelompok supaya cepat mengerjakannya. Kalau mandiri ya lama pasti, itu ya, Mas Fajar. Iya baik Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, TRK kita sampai bab 10, nanti tinggal 1 materi lagi selesai. Terima kasih, saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.